Yang pertama adalah pengelompokan alat kerja bengkel. Jadi secara umum atau secara global itu alat kerja bengkel dikelompokkan menjadi 5. Ada ragum, alat pengukur, penyiku, alat pengukur radius, dan alat penanda. Yang pertama adalah ragum. Ragum itu adalah alat untuk memegang atau menjepit benda kerja ketika dikerjakan dalam proses kerja bengkel. Jadi ragum itu fungsinya untuk menjepit benda sebelum kalian kerjakan, agar bendanya itu nggak kemana-mana, nggak loncat-loncat gitu ya. Yang kedua itu ada alat pengukur. Nah, di sini alat pengukur itu ada macam-macamnya jenisnya. Secara umum, alat pengukur adalah benda kerja, alat untuk mengukur benda kerja ketika dikerjakan dalam proses kerja bangku. Selanjutnya ada penyiku. Sesuai dengan namanya ya, penyiku itu digunakan untuk membuat siku atau sudut 90 sampai 135 derajat pada benda kerja. Jadi penyiku itu nggak cuma saklek di 90 derajat, tapi bisa antara range 90 sampai 135. Nanti ada jenis-jenisnya juga. Terus yang keempat ada alat pengukur radius. Radius itu apa toh? Nah, di sini radius itu alat untuk mengukur radius atau jarak. Biasanya itu jarak berbentuk lingkaran gitu ya. Bisa diameter, jari jari dan sebagainya. Terus yang kelima, yang terakhir itu adalah alat penanda. Alat untuk memberi tanda. Tanda itu bisa goresan, titik, garis dan sebagainya pada alat kerja bangku. Jadi 5 pengelompokan ini adalah alat bangku yang sangat nanti kalian butuhkan saat bekerja gitu ya. Lanjut ke selanjutnya, ragum. Nah, ini bentuk ragum ya. Ini ada beberapa jenis ragum. Kalau yang ada di bengkel elektro itu ini, bentuknya ini ada. Kalau yang ini tuh saya kurang tahu ada apa enggak, tapi yang banyak itu yang ini, ragum yang ini. Ragum atau nama lainnya ini ya, tanggem, catok atau vice maksud saya. Kalau di tempat saya, tanggem itu ya tang itu, maksudnya itu buat jepit gitu. Aslinya tanggem ya ragum ini sendiri untuk menjepit alat kerja bangku sebelum kalian kerjakan. Misal kalian pengen bentuk sesuatu, kalian jepit pakai ini. Jadi ini ulirnya nanti kalian kendorkan dulu atau kalian longgarkan. Setelah nanti kalian kasih benda di sini, nanti benda bisa terjepit dan nanti bisa kalian olah lagi bendanya. Kalau ini berarti ini jepitnya di sini, kalau ini di sini dan ini di sini gitu ya. Jadi ragum atau pengertiannya itu alat untuk memegang atau menjepit benda. Ragum tersedia dalam berbagai macam variasi dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Setidaknya berdasarkan gerakannya itu ada 3 macam ragum, yaitu ragum biasa, berputar, dan universal. Kalau ini yang biasa. Kalau universal tuh ini, dia tuh bisa muter-muter. Universal berputar tuh mirip kayak ini, jadi bisa diputer-puter. Bisa diputer-puter apanya ya? Posisinya, mekaniknya bisa diputer-puter. Kalau ini masanya di meja ya, biasanya ini buat jepit meja dan nanti benda kerjanya di sini. Ini juga bisa di meja tapi dibaut pakai ini. Gitu ya, jadi ada yang biasa, berputar dan universal. Kalau biasa tuh ini, dia tuh fix, dia tuh nggak bisa berubah posisi. Kalau yang berputar tuh bisa berputar, bisa diputar, ini ada sudutnya. Jadi kalian pengen kemiringannya berapa? Kalau universal tuh ya bisa fix juga bisa berputar, gitu ya. Untuk ragum ada pertanyaan dulu apa enggak? Saya kira cukup. Selanjutnya, alat pengukur. Alat pengukur itu untuk mengukur benda kerja ketika dikerjakan dalam proses kerja bangku. Kalau kalian kan mesti familiarnya, alat pengukur ya penggaris gitu ya, mistar, atau mungkin roll, atau mistar gulung. Aslinya, alat pengukur itu ada sangat banyak jenisnya. Yang pertama tuh ada ini ya, mistar ukur atau penggaris yang biasa kalian pakai di sekolah itu. Misal untuk menggambar sesuatu ya kalian biasanya pakainya ini. Kalau yang mistar ukur nih ada yang dari plastik, ada yang dari logam atau plat juga. Di sini ada skalanya, ada senti, inci, mili dan sebagainya. Lalu ada juga yang mistar lipat atau penggaris yang bisa dilipat. Jadi kayak penggaris yang disambung-sambung gitu, nanti bisa dilipat-lipat jadi ukuran yang lebih ringkas gitu ya ini bentuknya. Terus selanjutnya ada mistar gulung. Ini mistar yang bisa digulung, biasanya dipakai untuk mengukur bangunan atau apa biasanya. Jaraknya itu nanti ini ada ujungnya tuh ada semacam kayak kaitnya, ini ada kaitnya berbentuk siku. Nanti bisa kalian kalian kaitkan di sesuatu, nanti kalian tinggal tarik ini sampai sepanjang kalian inginkan. Kalau kebetulan ini 5 meter ya. Kenapa dinamakan mistar gulung ya? Karena bisa digulung. Dan biasanya ini lebih fleksibel gitu. Biasanya dipakai untuk tukang bangunan. Terus ini ada mistar geser. Ini tuh mirip kayak mistar ukur yang biasa, tapi ini bisa digeser-geser ininya jaraknya. Jadi ada semacam kayak baut buat ngunci bendanya. Ini bentuknya ini bisa digerak-gerakkan ke sana kemari sesuai dengan yang kalian inginkan. Terus ada jangka sorong. Jangka sorong ini fungsinya macam-macam ya, bisa untuk mengukur ketebalan, kedalaman, dan panjang. Tapi jangka sorong itu biasanya ukurannya nggak terlalu panjang. Kalau ini kan bisa bermeter-meter, beberapa meter. Ini juga bisa beberapa meter. Kalau ini biasanya itu pendek, mungkin sekitar 20-an sampai 30 cm maksimal. Tapi ini presisinya tinggi. Jadi ini ukurannya tuh ada senti, mili dan sebagainya. Nanti ini bisa mengukur ini ketebalan, misal ketebalan koin. Nah, ini yang kalian bendanya dijepit di sini, nanti angkanya bisa keluar sini. Ini lebih mudah dipakai. Biasanya untuk mengukur benda-benda yang relatif kecil dan butuh presisi yang tinggi pakainya ini. Kalau pakai ini kan nanti lari-lari bendanya. Kalau ini enggak, tinggal dijepit di sini, nanti bisa kelihatan ukurannya. Misal kalian pengen mengukur tebal buku misal, tinggal bukunya itu ditempel di sini. Terus ini tinggal dimepetkan sampai pas, nanti ada ukurannya di sini. Ini juga sama, mengukur tebal tipis juga atau panjang. Terus kedalaman berarti ini. Nanti ini bisa digeser ke sana. Nanti ini ada semacam kayak tongkat kecil gitu ya. Tongkat kecil bisa masuk. Nanti ini ada tongkat kecil ini. Ini jika didorong nanti ini tongkatnya memanjang. Jadi kedalaman bisa pakai ini. Tapi kedalamannya ya bukan kedalaman yang terlalu tinggi, terlalu besar. Cuma beberapa senti aja kedalamannya.
tapi presisinya tinggi. Jadi nanti ini tinggal digeser seret gitu, nanti keluar tongkat di sini untuk ukur kedalamannya sesuai dengan kedalaman yang kalian mau ukur. Terus ini ada busur derajat, ini biasanya kalian udah sering pakai ya, misal untuk menggambar sudut dan sebagainya, ini pakainya busur derajat. Terus ini ada H gauge, ini mirip kayak apa ya, penggaris juga, tapi ini tuh nanti nih tinggal tinggi benda taruh sini, tingginya berapa, tinggal benda taruh sini, tingginya berapa, nanti akan keluar angkanya di sini. Kebetulan ini yang digambar itu yang digital, jadi bisa keluar langsung angkanya di sini dalam bentuk digital. Digital tuh maksudnya tuh kayak angka di kalkulator itu loh, lah kayak gitu. Kalau yang analog atau mungkin yang biasa itu berarti nggak ada kayak gini, nanti pakainya skala biasa kayak penggaris biasa. Yang nanti benda taruh sini, tinggal ini nanti bisa digeser. Ini juga sama, dia itu ketelitiannya tinggi tapi nggak terlalu panjang. Benda yang bisa diukur nggak terlalu panjang, terbatas cuma setinggi ini. Mungkin ini cuma beberapa senti aja. Next ya, setelah alat pengukur, kita belajar ke penyiku. Sesuai dengan namanya ya, penyiku itu alat untuk membuat siku atau sudut gitu ya. Ada yang bentuknya kayak gini, ada yang gini, ada yang gini. Kalau kalian ini sama ini mungkin familiar ya. Kalau ini tuh ada water pass-nya. Water pass itu apa? Water pass itu dipakai untuk apa ya? Biar rata itu. Ini biar rata, bener-bener rata. Ini bisa dipindah-pindah. Jadi ini nanti bisa rata. Jadi kan kalian dulu waktu SD atau SMP kan belajar kalau air yang tenang itu permukaannya kan datar. Lah, water pass ini nanti ketika ini ditaruh di tanah atau permukaannya rata, nanti water pass-nya jika pas, kayak sudutnya udah pas siku-siku. Kalau water pass-nya itu nggak pas di tengah-tengah, berarti ada permukaannya itu nggak rata itu ya. Kalau ini kebetulan udah fix, jadi udah siku gitu ya, dianggap sudah siku sesuai dengan standar pabriknya. Tapi kan kadang benda-benda kayak gini jika sering dipakai kan mungkin apa ya, kompatibelnya udah mulai berkurang, mungkin sikunya udah nggak presisi lagi, makanya dia pakai ini lebih bagus, water pass, ada water pass-nya gitu ya. Pengertiannya itu ini, penyiku atau siku-siku merupakan salah satu alat pada kerja bangku yang terbuat dari baja yang berfungsi untuk memeriksa ketepatan sudut pada benda kerja, dan umumnya itu kisarannya itu 90 derajat sampai 130 derajat. Ada juga penyiku yang bisa setel atau penyiku lipat. Penyiku lipat bahkan sudah ada yang dilengkapi dengan layar baca digital. Jadi bahkan ada penyiku juga yang ada layar digitalnya. Nanti udah keluar sudutnya di situ. Nanti tinggal kalian apa ya? Kalian taruh, nanti bisa dilihat sudutnya berapa. Apakah udah pas di 90 derajat atau lebih besar atau lebih kurang gitu ya. Jadi penyiku bentuknya kayak gini. Selanjutnya adalah alat ukur radius. Alat ukur radius apa toh? Alat ukur radius itu jenis alat ukur yang digunakan untuk mengukur radius. Radius itu bisa diameter, bisa jari-jari dari benda. Yang pertama itu ada ini ya. Alat ukur radius yang pertama itu adalah mal radius. Yang kedua, jangka bengkok. Yang ketiga adalah jangka kaki. Mal radius kayak gini bentuknya. Jadi dia itu punya sirip-sirip gitu ya. Sirip-siripnya bisa diatur nih, radius berapa, ini bisa diatur. Jadi siripnya ini bisa dilipat-lipat. Sekilas itu bentuknya kayak apa ya? Kayak gunting kuku itu loh. Buat motong kuku kan pisaunya bisa dikeluar masukkan. Mirip kayak itu. Jadi ini nanti bisa diatur. Sirip-siripnya bisa diatur. Di siripnya juga ada keterangan sudutnya, radiusnya. Misal 3 sirip itu berapa, 2 sirip itu berapa, dan seterusnya. Ini namanya mal radius. Terus ada juga jangka bengkok. Jangka bengkok itu ya mirip kayak jangka, tapi dia itu ada lengkungannya di bagian ujung. Jadi ini untuk mengukur jarak benda. Benda taruh sini, nanti akan ada ukurannya. Misal kalian ukur dulu, kalian misal pengen panjangnya 5 cm misalnya, tinggal ini diukur dulu 5 cm, baru setelah itu ditempel ke benda, kayak gitu. Atau mungkin benda dulu, benda ditaruh di sini, ini nanti diatur settingnya, disetting sampai pas. Terus setelah itu ini diangkat, nah ini diukur jaraknya berapa gitu. Jadi bisa dua cara, ini disetting dulu panjangnya, baru ke benda, atau benda dulu, kita dimasukkan ini, baru kita ukur jarak bendanya gitu ya. Terus ada juga jangka kaki. Jangka kaki itu ya jangka tapi kakinya itu lurus. Cara kerjanya, cara pakainya ya sama kayak ini. Tapi bedanya jangka bengkok sama jangka kaki itu ini. Kalau jangka bengkok itu untuk mengukur lingkaran luar. Jadi misal kamu punya apa ya, pipa misal pipa itu kan punya ketebalan tersendiri. Nah kalau diameter luarnya itu mengukurnya itu pakai ini jangka bengkok. Kalau diameter dalam pakainya jangka kaki. Jadi dari sini kan kamu kelihatan kalau jangka bengkok itu lebih melengkung. Ini nggak bisa masuk ke dalam pipa, tapi di luar pipa dia bisa masuk. Kalau ini dia bisa masuk ke dalam pipa, makanya dia itu untuk mengukur diameter dalam. Kalau jangka bengkok itu diameter luar dari benda, misal pipa. Kalau jangka kaki diameter dalam dari pipa itu ya. Jadi ini ada perbedaannya, harus kalian pahami. Selanjutnya alat penanda, sesuai dengan namanya ya. Alat penanda itu digunakan untuk memberi tanda. Tanda itu bisa macam-macam, bisa goresan, bisa titik, bisa lingkaran, bisa garis, macam-macam. Pada benda kerja ketika dikerjakan dalam proses kerja bangku. Yang pertama, alat penanda pertama adalah penggores. Penggores itu adalah alat untuk membuat tanda garis pada permukaan kerja. Bentuknya kayak ini. Penggores ujungnya lancip. Dan ini ada beberapa kayak apa ya? Kayak kikir gitu ya. Beberapanya ada kayak kikir, bisa dipakai buat nyikir juga. Ini bentuknya. Ujungnya lancip ya. Penggores, jadi dipakai untuk menggores atau memberi tanda. Terus ada penitik.
Penitik itu adalah alat untuk memberikan tanda sebelum dibor atau untuk membuat garis penanda. Jadi gini, sebelum kalian ngebor, itu kan biasanya dikasih penanda dulu biar nanti waktu kalian ngebor tuh nggak salah lubangi. Soalnya kalau salah lubangi itu udah bahaya. Misalkan kalian pengen lubangi meja misal, dikasih tanda dulu kayak ini. Biasanya kan kalian nandainnya pakai apa ya? Pakai mur gitu toh, mur dititik dikit nanti baru dibuat tanda, baru dibor gitu toh. Sebenarnya tuh ada alatnya sendiri namanya penitik. Penitik ada dua ya, sudutnya tuh ada yang 90, ada yang 60. Kalau yang buat ngebor, menandai titik bor itu pakainya yang 90. Kalau membuat garis pakainya yang 60. Kok bisa gitu toh? Kenapa sudutnya beda? Fungsinya beda. Kalau untuk menandai bor itu biasanya pakai yang 90, soalnya dia itu nggak terlalu lancip, dia itu agak tumpul. Jadi dia itu kalau buat gores nggak begitu bagus gitu. Jadi cuma buat ini aja biar ngebornya itu pas presisi. Kalau yang lebih lancip 60 derajat itu nanti buat menggores. Mirip kayak pensil gitu. Jadi kayak gores. Tapi nek pensil itu untuk benda-benda yang logam itu kan agak susah. Kalau ini kan dia kebetulan terbuat dari logam. Dua-duanya terbuat dari logam. Gitu ya, jadi kita tahu bedanya. Terus ada jangka tusuk. Jangka tusuk itu apa toh? Jangka tusuk adalah jangka yang berfungsi sebagai mal untuk mengukur sekaligus penanda untuk membuat lingkaran, lengkungan atau busur. Mal itu apa toh? Mal itu tuh semacam kayak pola atau pattern. Jadi bisa kalian pengen buat lingkaran misalnya, kalian tinggal pakai ini jangka tusuk. Jangka tusuk di titik terus diputar gitu. Nanti tinggal kalian potong sesuai dengan jaraknya itu. Sesuai dengan fungsinya yang buat lingkaran, lengkungan atau busur. Jadi untuk membuat tanda tapi yang bentuknya tuh lingkaran atau bentuknya oval. Tapi biasanya lingkaran. Lengkungan juga bisa, lingkaran lah ya.